Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari kita lanjutkan materi kita kelas 7 tentang operasi hitung pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan. Ketika menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama, maka cukup menjumlahkan di bagian pemilihannya saja. Misalkan 7/11 ditambah 8/11 cukup menjumlahkan 7 tambah 8 15/11 dirubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/4/11 ya. Pengubahan pecahan campuran telah dipelajari di materi sebelumnya dan di kelas 6, kelas 5 pun sudah diajarkan. Kemudian penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dengan KPK-nya. Atau kalau simpelnya dikalikan penyebutnya. Ya. Misalkan 3/4 ditambah 2/3, maka penyebutnya masing-masing menjadi 12, sehingga 3 kali 3 9, 4 kali 2 8 ya. Ini cara lain. Sehingga 9 tambah 8 17. Kemudian 12 karena ini penyebut sama, ditulis sama 12 sama dengan 5/12 ya. Ini kalau dirubah pecahan campuran ini belum selesai ya. Maka menjadi di sini adalah maksudnya adalah 1 ya. 12 kali 1 12 masih tersisa 5. Ini ditambahkan bilangan bulatnya 1 ya. 1 pecahannya 5/12. Kemudian penjumlahan antar pecahan campuran. Berarti kita nanti akan merubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Contohnya 3/4 ditambah 2 1/2 sama dengan dirubah menjadi pecahan biasa ya, menjadi 4 kali 3 12 tambah 3 15/4 mengikuti penyebutnya. 2 1/2 atau 2,5 menjadi 2 kali 2 4 ditambah 1 5 5/2. Sehingga hasilnya 15 tambah 5 adalah ini harus disamakan dulu ya penyebutnya 4 dan 2 penyebutnya KPK-nya adalah 4 sehingga 4 bagi 4 1 kali 15 ditambah 4 bagi 2 2 kali 5 10 ya. Sehingga ketemu 15 kali tambah 10 sama dengan 25 4 masih penyebut sama ya, sehingga hasilnya adalah 25/4 disederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 25 bagi 4 adalah 6, 4-nya penyebutnya, maka 4 kali 6 hasilnya 24 sehingga 25 kita tambahkan 1 sehingga 6 1/4. Pengurangan sama seperti penjumlahan ya, tidak sulit ya. Tinggal kita samakan. Kalau misalkan belum sama penyebutnya 5 dan 4 penyebutnya adalah 20, maka masing-masing adalah 4 kali 3 12, 5 kali 1 5 sehingga 12 kali 5 7 sama dengan ya 7/20 ya, 7/20. Kemudian pengurangan pecahan campuran kita harus dirubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Maka 8 1/3 pecahan biasanya adalah 25/3. 3 kali 8 24 tambah 1 25, 3-nya adalah penyebut ditulis disalin 3 ya, tetap 3. Kemudian kurangi 3 1/2. Nah, 3 1/2 kalau ditulis menjadi pecahan biasa adalah 2 kali 3 7, 7 tambah 1 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7 sehingga ditulis 7/2, 2-nya adalah penyebut. Sehingga 25 kurangi 7 50 ya, maaf, harus disamakan penyebutnya. Sehingga penyebutnya adalah 6 KPK-nya. Sehingga cukup mengalihkan 2 kali 25 50, 3 kali 7 sama dengan 21. Sehingga penyebutnya masing-masing 6. 50 kurangi 21 29 dengan penyebut 6 sama dengan dijadikan pecahan campuran sehingga 29 bagi 6 adalah 4. Kemudian 6-nya adalah penyebut disalin 6. 6 kali 4 24 bisa hingga hasilnya 29, maka menambahkan 5 sehingga hasilnya 4 5/6.
perkalian. Untuk perkalian pecahan ya tidak perlu menyamakan penyebutnya, cukup atas kali atas, bawah kali bawah. Sebagai contoh nih ada rumusan ya, yang satunya bilangan bulat, satunya bilangan pecahan, sehingga C kali A per B sama dengan A per B kali C. Maka ditulis misalkan 10 itu C, A itu 5, B itu 6. 10 kali 5 per 6 ditulis sama saja dengan 5 per 6 kali 10, sehingga yang atas, posisi atas ada 5 pembilang, 10 itu sebagai pembilang ya. 10 kali 5 atau 5 kali 10 ya per 6, sehingga 50 per 6 dibagi 6 disederhanakan. 50 bagi 6 adalah 8, penyebutnya adalah 6. 6 kali 8 48, yang dekat ya, 48 sisa 2 sehingga 8 2 per 6. 2 per 6 disederhanakan dibagi 2 ada 1, 6 bagi 2 3 sehingga 8 1 per 3. Kemudian perkalian antara pecahan ya, sama-sama pecahan sehingga ditulis, dirumuskan A per B kali C per D sama dengan C per D ya, dibalik sama saja ya, namanya sifat komutatif, dikali A per B ya. Contohnya 2 kali 2 per 3 dikali 5 per 6, maka cukup atas kali atas, bawah kali bawah ya. 2 kali 5 10, 3 kali 6 18, sehingga ketemu 10. Hasilnya adalah diperkecil menjadi 10 bagi 25, 18 bagi 6, 18 bagi 3 6, sehingga ketemu 5 per 6. Kebalikan pecahan A per B yaitu B per A. Contoh dirumuskan A per B kali B per A, maka hasilnya adalah A kali B, A kali B, A kali B dibagi A kali B atau AB bagi AB itu 1. Contohnya 2 per 3 dikali 3 per 2, maka menghasilkan 2 kali 3, 2 kali 3 ya, atas kali atas, bawah kali bawah, 3 kali 2, 3 kali 2 ya, sehingga hasilnya 6 per 6 sama dengan 1 ya. Ini dibalik ya, ini kebalikan dari pecahan 2 per 3 dikali, maka dibalik 3 per 2 maka menghasilkan 1. Kemudian pemangkatan bilangan pecahan berarti perkalian berulang bilangan pecahan tersebut. Ya, kita rumuskan sebagai contoh A per B pangkat 2, maka masing-masing yang di dalam kurung dipangkatkan menjadi A pangkat 2, B pangkat 2. Contohnya 2 per 3 pangkat 2, maka setiap bilangan ya yang ada di dalam kurung ya, pecahannya masing-masing penyebutnya pembilangnya dipangkatkan, sehingga 2 pangkat 2, 3 pangkat per 3 pangkat 2, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Kemudian kalau A per B pangkat 3 masing-masing dipangkatkan dengan 3, sehingga hasilnya A pangkat 3 per B pangkat 3. Ketika pecahan penyebut pembilang 2 per 3 pangkat 3 sama dengan 2 dipangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan ya 8 per 3 pangkat 3 ada 27, sehingga hasilnya 8 per 27. Dan berikutnya adalah pembagian ya, nanti kita akan menjadikan perkalian ya, dibuat perkalian. P per Q dibagi A per B sama dengan P per Q kali dibalik B per A. A per B dibalik karena merubah menjadi perkalian B per A, sehingga hasilnya P kali B per Q kali A. Contohnya adalah seperti ini. 2 per 3 dibagi 5 per 6 sama dengan 2 per 3 dikali 6-nya di 5 per 6 dibalik menjadi 6 per 5. Sehingga ketemu 2 kali 6 12 per 3 kali 5 15, dan diperkecil jadi 3 4 bagi 15 bagi 3 5, sehingga hasilnya 4 per 5. Pembagian pecahan ya dengan bilangan bulat. Contoh A per B bagi C, maka ditulis A per B kali C, kalian dibagi ya menjadi kali dibalik ya menjadi 1 per C. Kebalikan C adalah 1 per C. Contoh 2 per 3 bagi 5, maka sama dengan 2 per 3 dikali menjadi kali, ini bagi jadi kali, maka 5 ini dibalik, kebalikannya adalah 1 per 5 ya, menjadi 1 per 5 sama dengan 2 kali 1 2, 3 kali 5 15, hingga 2 per 15. Perpangkatan ya, perpangkatan bilangan pecahan berpangkat bilangan positif ya. P
berlaku P per Q pangkat M, maka ditulis P pangkat M, Q pangkat M, ya, masing-masing dipangkatkan M. Nah, contohnya adalah seperti ini. Min 3/5 pangkat 2, maka masing-masing dipangkatin 2. Min 3 pangkat 2, 5 pangkat 2. Sehingga hasilnya min 3 pangkat 2, min 3 kali min 3. 5 pangkat 2, 5 kali 5 menghasilkan hasilnya adalah 9, min kali min plus, sehingga 3 kali 3 9, 5 kali 5 25, sehingga 9/25. Sifat-sifat bilangan pecahan berpangkat. Ya, nih sepertinya diulang kembali yang sifat ini. P per Q di pangkat M, maka masing-masing dipangkatkan M, sehingga ditulis P pangkat M, Q pangkat M. Contohnya 2/3 pangkat 2 sama dengan masing-masing dipangkatin 2, 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2, sehingga hasilnya 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, ya. Kemudian yang nomor 2, P per Q pangkat M kali P per Q pangkat N, maka menghasilkan P per Q pangkat M plus N. Artinya ini pecahannya sama, ya. Pecahannya hanya yang beda adalah pangkatnya, sehingga cukup menjumlahkan pangkatnya itu M plus N. Contoh yang nomor 2 itu ini. 2/3 pangkat 2 dikali 2/3 pangkat 3. Jadi sama-sama pecahannya, sama nilainya. Yang beda pangkatnya, maka cukup menjumlahkan pangkatnya 2/3 2 pangkat 2 tambah 3, ya. Hasilnya adalah 2 pangkat 5, ya, 2/3 pangkat 5. Nanti kalau dijabarkan ya 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Kemudian yang nomor 3 ini, P per Q pangkat M dibagi P per Q pangkat N sama dengan P per Q pangkat M pangkat N. Jadi cukup mengurangi pangkatnya, ya. Pecahannya sudah sama, pangkatnya beda, cukup dikurangi. Kenapa kok dikurangi? Karena bentuknya pembagian. Contohnya 2/3 pangkat 5 dibagi 2/3 pangkat 3, sama-sama pecahannya sama, ya. Nilainya sama, yang beda pangkatnya. Sehingga cukup mengurangi pangkatnya karena ini dibagi. Kalau tadi dikali sehingga dijumlah pangkatnya. 5 kurangi 3 sehingga 2/3, 5 kurangi 3 hasilnya 2/3 pangkat 2. Kalau ditulis panjang nanti 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Kemudian yang terakhir 4, P per Q pangkat M pangkat lagi, ya, pangkatnya double, pangkat N, sehingga ditulis P per Q pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Contohnya adalah 2/3 pangkat 2, pangkat lagi 3, dipangkat ulang 3, sehingga sama dengan 2/3 kali, ya, pangkatnya 2 kali 3, 2 kali 3 sehingga 2/3 pangkat 6. Ya, 2/3 pangkat 6 kalau ditulis panjang nanti 2 pangkat 6 per 3 pangkat 6, nanti bisa dihitung sendiri. Kemudian pengerjaan hitungan campuran bilangan pecahan seperti bilangan bulat, ya, tinggal pengerjaannya diutamakan yang dalam kurung, ya, sebagaimana telah dijelaskan, ya, sebelumnya. Kemudian perkalian dan pembagian didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan, ya. Nanti prakteknya nanti pada soal, ya, soal latihan. Pengerjaan hitung bilangan desimal. Nah, sekarang desimal nih. Penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan pengurangan itu pastikan, ya, posisinya sebagai berikut: satuan dengan satuan, puluhan dengan sepuluhan, ya, persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan dan sebagainya, dan seterusnya. Ini contohnya nih, 0,25 ditambah 32,05. Maka diluruskan, ya, posisi komanya tuh, komanya lurus, benar 0 ditulis 0,25, kemudian 32 karena ini ada puluhan dan satuan. Kalau 0 ini adalah 0 satuan, maka diluruskan yang satuan dengan satuan. 0 diluruskan dengan 2, sama-sama satuan. 3 itu 30-an di posisi di sebelah kiri, ya, di depan. Koma 25, ya, ini 0-nya 1/10, ini 1/100, ya. 1/10 adalah 2, 1/10 itu 0, 1/100-nya 5, 1/100-nya 5. Sehingga dijumlah 5 tambah 5, ya, sama dengan 10. 1 nyimpan 1 tambah 2 3, koma karena lurusnya koma, 0 tambah 2 2, 3, ada di sini ada 0, sehingga 3 ditambah 0 sama dengan 3, sehingga hasilnya 32,30. Kemudian bentuk perkalian, ya. Bentuk perkalian itu kalikan secara biasa tanpa memperhatikan koma, ya. Nanti baru menghitung koma ada berapa, ya, jumlahnya dari banyaknya tempat desimal pada kedua bilangan tersebut.
Contoh 0,25 dikali 0,2 maka dikalikan bilangan utamanya itu 25 kali 2. 25 kali 2 kan 50. 50 taruh sini 50. Ada berapa bilangan angka yang di belakang koma ya? Yang di sebelah kanan koma. Ada 2, 1, 2 dan 5 1, 2 jumlahnya. Yang ini ya, bilangan kedua adalah 1 sehingga 3 di belakang koma. Sehingga kalau ditulis adalah 50, kita hitung dari kanan. 1 ke kiri, 2, 3. Posisi kita menambahkan 0 tambahan di sini, kemudian baru di koma. Sehingga hasilnya 0,050. Ya. Kemudian untuk pembagian. Nah, pembagian ini juga awalnya berangkatnya dari perkalian. Ya, sebagai contoh 0,156 dikali 10, maka hasilnya adalah penulisan tanda koma bergeser satu tempat ke kanan, lihat ke kanan ya. Berarti ke kanan. 10 ke kanan dari koma sehingga ketemu 1 ya, di angka 1 di bilangan 1,56. Kemudian yang ini 0,156 dikali 100 sama dengan 15,6, maka penulisan tanda koma bergeser 2 tempat ke kanan. Ke kanan karena ini ada 2 nolnya ada 2 ya, nolnya ada 2. Sehingga bergeser ke kanan 2, 1, 2 sehingga hasilnya 15,6. Dan 1000 bergeser 3 karena ini nolnya ada 3, 1000 itu ya, bergeser ke 3 tempat ke kanan sehingga hasilnya adalah kalau 3 tempat sehingga 1, 2, 3 sehingga 156 ya, 156. Nah, kalau pembagian ini kebalikannya. Kalau tadi biasanya ke kanan, sekarang biasanya ke kiri karena dibagi. Sebagai contoh, nih kalau dibalik 1,56 dibagi 10, maka gesernya bukan ke kanan tapi ke kiri, satu tempat ke kiri. Maka ke kiri gesernya adalah ke sini. Ya, ke sini berarti 1. Berarti kalau ditambah di sini adalah dibantu dengan 0 sehingga 0,156. Kemudian 15 bagi 6 bagi 100 maka gesernya ke kiri 2 langkah ya. Ke kiri 2 ya, 2 tempat ke kiri atau 2 langkah ke kiri sehingga kalau 2 langkah ke kiri 1, 2 sehingga hasilnya adalah 0,156. Kemudian kalau dibagi 1000 maka 156 dibagi 1000 maka gesernya ke kiri 3 langkah sehingga kalau ke kiri dari sini 1, 2, 3 maka posisi tambah 0, sehingga 0,156. Demikian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ya dan bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.